Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zera dalam podcast Ngopiko, ngobrol pagi bersama Kominfo. Di ini kita akan membahas mengenai kesehatan anak sekolah dan remaja. Seperti yang kita tahu, menjadi anak sekolah ataupun remaja itu cukup sulit karena sudah banyak mulai ada perubahan fisik, mental, maupun emosional. Nah, pada hari ini sudah kedatangan narasumber kita dari Puskesmas Perumnas Lahat. Ada Dokter Mei. Selamat pagi Dokter Mei. Selamat pagi. Dan juga ada Ibu Novitasari ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini sudah siap Bu ya. Kita akan membahas tentang kesehatan anak remaja dan juga anak sekolah Bu ya. Yep. Baik, langsung saja Bu, pertanyaan pertama. Sebelum kita membahas lebih lanjut, boleh dijelaskan dulu Dokter Mei mungkin apa sih yang dimaksud dengan anak remaja ataupun anak usia sekolah? Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan kriteria usia dari Kemenkes itu ada banyak sekali kriteria usia. Kalau misalnya anak-anak dari usia 0 sampai kurang dari 5 tahun, terus misalnya anak-anak usianya dari usia 0 sampai 9 tahun, terus remaja itu usia dari 10 sampai 18 tahun, terus dewasa dari 19 sampai 59 dan lansia. Nah, di sini kan kita bahasnya usia anak sekolah dan remaja. Nah, kalau untuk screening biasanya kita lakukan di usia 7 sampai 18 tahun. Cuman untuk dari WHO, untuk remaja itu sendiri usianya sampai 19 tahun. Jadi kita punya beda jenjang 1 tahun. Tapi untuk khusus kita pakai yang dari Kemenkes, anak sekolah dan remaja itu kita ukur dari usia 7 sampai 18. Ya begitu Dok ya. Nih Dok, selanjutnya apa sih Dok biasanya permasalahan yang terjadi nih Dok pada anak-anak usia remaja dan juga sekolah, khususnya nih Dok di tubuh pasang lahan? Oke, jadi kalau misalnya permasalahan kesehatan tuh sekarang udah banyak sekali ditemukan, mulai dari penyakit tidak menular, mulai dari ada yang malnutrisi, ada yang berat badannya terlalu kecil, kurang gizi, atau yang terlalu pendek, atau bahkan yang obesitas, kelebihan berat badan. Terus udah mulai banyak juga yang punya gangguan makan, misal habis makan dimuntahin, bulimia. Terus ada juga penyakit-penyakit tidak menular. Jadi kemarin habis dilakukan acara dari Dinas Kesehatan, namanya screening penyakit tidak menular untuk usia-usiaan 15 sampai 18 tahun. Kita cek tensinya itu udah lebih dari 140, yang menandakan kalau itu udah dalam kondisi hipertensi. Terus ada juga penyakit-penyakit menular, ya, mulai dari ya batuk pilek dan lain-lain. Terus ada juga masalah mental health yang lagi seru-serunya. Terus puskesmas juga itu tidak jarang ditemukan ada anak-anak usia SMA yang datang ke puskesmas mau konsultasi masalah jiwa. Terus ada juga, nah ini yang sekarang lagi maraknya adalah banyaknya ditemukan anak-anak dengan masalah infeksi seksual menular. Dan ada juga yang sampai HIV dan AIDS. Iya, sangat ini Dok ya, ternyata sudah sampai sejauh itu Dok ya. Biasanya Dok yang mempengaruhi mereka mendapatkan ini sakit pun gangguan itu Dok ya, itu kenapa? Oke, jadi kalau misalnya tadi kan ada banyak sekali udah disebutin satu-satu dari batuk pilek sampai yang paling parah. Nah, jadi secara umum kita orang yang sehat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya dari keturunan. Jadi kalau misalnya memang udah punya penyakit, ya kemungkinan besar bakal sakit juga. Terus ada dari lingkungan. Nah, lingkungan kita itu juga sangat berpengaruh dari pola makan kita, pola berpikir, terus dari perilaku. Ya, perilaku. Terus yang tidak kalah berperan adalah ternyata pelayanan kesehatan. Karena ketika pelayanan kesehatan itu ada tapi tidak dimanfaatkan, akan mempengaruhi kesehatan anak tersebut. Nah, apalagi tuh kita sekarang hampir 20% masyarakat di Indonesia itu dipenuhi oleh yang usianya 10 sampai 18 tahun. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau misalnya pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan yang mempengaruhi kesehatan anak remaja. Ini tadi Dok ya. Sekarang Ibu Novi, Ibu Itu udah dijelaskan kalau bahwasannya di puskesmas itu sudah bisa screening seperti itu Bu ya. Nah itu bagaimana Bu pemeriksaan atau ada nih mungkin remaja yang mau screening
Ya. Jadi di Puskesmas benar sekali sudah ada screening kesehatan ya pemeriksaan pada remaja. Jadi itu meliputi mulai dari pemeriksaan kesehatan seperti tinggi badan, berat badan, terus juga ada screening merokoknya. Kemudian juga ada pemeriksaan darah dok ya, sama ya tekanan darah. Nah, dan ada posyandu remaja juga di Puskesmas Pernas, khususnya di wilayah kerjanya itu ada 6 desa. Jadi alhamdulillah sudah capai semua itu 6 desa sudah ada posyandu remaja. Tapi untuk kelurahannya belum ya, belum. Semoga saja untuk dalam waktu dekat ini terrealisasi posyandu remajanya. Jadi di sana juga di posyandu remaja selain screening kesehatan yang saya sebutkan tadi yang dilaksanakan di Puskes, posyandu remaja di desa juga ada terdapat kegiatan seperti nonton bersama. Jadi di sini petugas menggunakan layar lebar untuk nonton bersama, mulai dari video edukasi kayak tertutup video juga misalnya penyalahgunaan narkoba. Jadi dari situ remaja-remaja juga mendapatkan pengetahuan dan hiburan selain dia melakukan pemeriksaan kesehatan begitu. Berarti udah ada yang namanya posyandu remaja, yang kita tahu kan posyandu untuk balita dan juga Iya. ya gitu. Nah, jadi sekarang terintegrasi Ya, gitu. Ya, pelayanan jadi mencakup seluruh siklus ya. Hidup. Oke, kembali lagi nih dok, kan udah dijelasin tentang penyakit dan juga gangguan yang terjadi pada usia remaja dan juga sekolah gitu dok. Nah, bagaimana sih dok cara mencegah timbulnya penyakit yang tadi sudah dokter jelaskan? Oke, kan tadi ada banyak banget nih, mulai dari penyakit fisik, penyakit mental, sampai penyakit menular. Nah, itu ada banyak sekali untuk mencegahnya. Yang pertama tentunya lewat penyuluhan, lewat edukasi. Itu sama kayak kita hari ini nih, kita podcast yang insya Allah nanti didengar sama anak-anak usia remaja yang tiap hari pasti nonton YouTube, lihat gadget, lihat handphone. Nah, terus selain itu kita bisa terapkan atau edukasi ke masyarakat, ke anak-anak itu harus melakukan pola hidup sehat. Mulai dari menjaga kebersihan diri, sering cuci tangan, memakan makanan yang sehat. Terus kalau misalnya mau buang air harus ke jamban yang bersih, karena sekarang pun kayaknya udah jarang sekali yang buang air ke sungai. Karena itu salah satu faktor resiko sebarnya penyakit, mulai dari penyakit tipes, penyakit hepatitis. Jadi harus diajarkan. Selain itu, untuk mencegah penyakit tidak menular kayak hipertensi, diabetes, terus penyakit gagal ginjal yang sekarang lagi marak, itu dengan melakukan namanya cerdik. Itu mulai dari C-nya kesehatan secara berkala. Jadi misalnya nih, kita di posyandu remaja itu kita lakukan pelaksanaannya setiap bulan sampai 3 bulan sekali. Jadi setiap ada pelaksanaannya harus cek nih, dulu berat badannya berapa, tinggi badan berapa, dilakukan pemeriksaan tensi, dilakukan pemeriksaan panca indera, ya, jadi telinganya diperiksa juga, ya betul, dicek HB, jadi kayak kata Yu Nopi tadi, cek anemia, karena banyak sekali anak-anak perempuan kan udah menstruasi, ketika mereka udah menstruasi ada pengeluaran darah yang lumayan banyak, kalau tidak dibantu dengan gizi yang seimbang, nanti ujung-ujungnya bakal anemia. Nah, anemia itu salah satu pemeriksaannya dengan dilakukan pemeriksaan hemoglobin atau pemeriksaan HB. Nah, terus abis cek kesehatan berkala, terus enyahkan asap rokok. Ya, enyahkan asap rokok itu tadi jangan coba-coba ngerokok ya, jangan merokok dimanapun tempatnya. Kalau walaupun ada disediakan tempat, usahakan untuk tidak merokok. Terus rajin aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini kalau bisa dilakukan 30 menit sehari. Apapun aktivitas fisiknya, walaupun cuma jalan bentar, 30 menit, atau boleh diakumulasikan selama 1 minggu, aktivitas fisiknya 150 menit. Nih, jadi dibagi aja, misal 150 menit, seminggu olahraga 3 kali. Jadi, satu harinya olahraganya bisa 45 menit sampai 50 menit. Terus, rajin cerdik D-nya diet ya, diet seimbang. Dia udah disebutin juga kalau misalnya kita mau makan. Nih, tadi udah aku sebutin di awal kalau misalnya anak-anak remaja itu rentan terkena penyakit malnutrisi. Salah satunya obesitas. Obesitas itu ternyata kenapa dia masuk malnutrisi? Karena makanan yang dia konsumsi itu zero kalori atau zero nutrisi. Jadi ketika dia makan makanan junk food, terlalu banyak karbohidrat, makan roti, makan bakso, makan seblak,
yang masuk ke dalam, ya, yang masuk kurang baik tuh. ya, karena tidak seimbang. Sedangkan yang disarankan adalah diet seimbang. Terus ada juga fenomena namanya bulimia. Ini biasanya ke anak-anak gadis nih, gadis-gadis remaja yang nggak mau kelihatan gendut, atau misalnya dia ada, apalagi sekarang ini lagi asing isu apa pembulian ya, pembulian. Nah, ketika ada pembulian orang-orang atau lagi remaja ya, tadi kan Zara udah bilang dari awal anak remaja itu rentan dengan emosional, psikososial. Nah, jadi dia bakal minder kalau misalnya kelihatan gendut. Jadi kalau misalnya dia makan dimuntahin, atau dia makan, ada juga yang makan terlalu banyak, jadi binge eating. Terus diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini juga adalah salah satu problem, karena istirahat yang cukup itu untuk orang apalagi remaja mulai dari 7 tahun nih. Kalau misalnya 7 tahun anak sekolah harusnya tuh tidurnya bisa sampai 11 sampai 12 jam. Sedangkan anak-anak sekarang sekolahnya udah dari pagi sampai sore. Jadi tidurnya kurang. Malam-malamnya main gadget, main ngerjain PR. Jadi waktu tidurnya kurang. Harusnya tadi dibikin jadwal atau yang lain-lain, sehingga karena itu sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang seorang anak. Dari tadi kita bilangnya dari usia 7 sampai 19 tahun atau sampai 18 tahun. Di situ masa pertumbuhannya sangat besar, apalagi yang udah mau pubertas, tingginya maksimal. Kalau misalnya gizinya seimbang, istirahatnya cukup. Terus yang terakhir, kelola stres. Kelola stres ini tadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi, mulai dari sekolah banyak PR, jadinya suka tidurnya kurang, akhirnya kepikiran, nggak mau sekolah, bolos sekolah. Terus ada juga minder karena prestasi, jadinya kepikiran, dan itu harus, ya betul. Jadi stresnya harus dikelola. Nah, terus mungkin di podcast kita juga ada kan poli jiwa. Iya, ada. Nah, terus kita juga ada poli PKPN dan kesehatan reproduksi. Jadi kalau di situ kita bisa lakukan konsultasi tentang tadi, misalnya nih, kalau anak perempuan ternyata masa pubertas pertamanya, Mbak Zara tahu nggak? Biasanya bukan menstruasi. Kita kan taunya kalau cewek, ini sudah balik kalau misalnya udah mens. Ternyata yang pertama kali ke tanda-tanda pubertas itu adalah tumbuhnya payudara. Nah, dan itu ya payudara yang membesar. Jarang sekali orang tua yang tahu, padahal kalau misalnya sudah menstruasi itu adalah tanda pubertas terakhir. Nah, ketika tanda pubertas itu terakhir, maka tumbuhan tulangnya akan stop atau melambat. Makanya kalau misalnya anak-anak yang usianya 12 tahun, ketika kelas 6 SD udah menstruasi, biasanya teman-teman yang masih tinggi, dia udah nggak tinggi lagi. Terus di Kespro ya. Terus itu juga kita bisa konsultasi, misal beberapa kali di puskesmas aku menemukan ada anak-anak yang sekarang 8 tahun udah menstruasi. Nah, berarti harusnya tanda-tanda awal dia pubertas itu udah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Tapi tadi orang tua, masyarakat belum aware terhadap hal ini. Jadi kalau misalnya memang mau konsultasi, boleh langsung ke puskesmas. Kita ada bidan dan perawat terlatihnya. Kadang kita tuh bingung di puskesmas duduk-duduk aja karena banyak yang nggak tahu. Kalau di sini menyediakan layanan tersebut. Tuh ya. Mungkin tambahin tadi ya dokter. Tadi dokter mengatakan istirahat yang cukup. Jadi masih mindset masyarakat ini, kalau istirahat yang cukup itu kan 8 jam dok ya. Nah, mereka dalam satu hari itu yang penting 8 jam. Ya. Siang mereka tidur mungkin 5 jam dok. Terus sisanya malam ya. Padahal kualitas yang tidur yang baik itu harusnya di malam hari. Ya. Karena ada beberapa dari organ tubuh yang bekerja di malam hari sehingga kurang maksimal kalau istirahat kita kurang. Jadi lebih baik kualitasnya di malam hari ini. Kita tidak bisa mengubah atau mengganti jam tidur seperti itu. Iya, betul. Oke, betul. Pertanyaan selanjutnya nih dok, tadi kan udah dijelasin juga penyakitnya. Nah, misalnya sudah ada yang terlanjur nih dok,
sudah ada terlanjur kena penyakit, baik itu kesehatan fisik maupun mental gitu dok. Cara pengobatannya seperti apa dok? Oke, cara pengobatannya ya sama tiap penyakit. Kalau misalnya memang kita tahu penyakitnya apa, sebenarnya ada obatnya. Nah, di puskesmas pelayanan kesehatan pertama itu biasanya kita melakukan pengobatan awal, apalagi untuk penyakit misal ada kalau misalnya gini, kalau misalnya untuk usia sekolah dan remaja, biasanya kita lebih banyak melakukan screening. Karena ketika screening itu dilaksanakan, semakin cepat kita tahu. Misal, kayak ada anak sekolah yang misal berat badannya berlebih, ada yang sampai 100 kilo, itu bisa langsung ditata laksana di puskesmas. Kita di puskesmas ada ahli gizi ya, ada ahli gizi, jadi langsung dirasakan makannya gimana, pola hidupnya seperti apa, biar jangan sampai sakit. Tapi kalau ternyata kena diabetes, udah kena hipertensi, berarti harus ditata laksana layaknya pasien hipertensi, pasien diabetes. Jadi berobatnya sama kayak di puskesmas. Terus mungkin yang masih banyak takut adalah stigma masyarakat. Jadinya masyarakat masih banyak malu untuk membawa ketika ada keluhan-keluhan pada anaknya atau ada keluhan pada dirinya untuk remaja, malu ngomong sama orang tuanya. Jadi jangan malu untuk minta tolong, jangan malu untuk datang ke fasilitas kesehatan dimanapun itu, mau cuma ke bidan, mau ke dokter atau ke puskesmas, ke rumah sakit, karena pertolongan pertama itu mulainya di situ. Oke, itu tadi dok ya pengobatan bagi anak-anak ataupun usia remaja tadi yang sudah terlanjur punya penyakit seperti dok ya. Baik Ibu Novita, kalau program dari puskesmas sendiri nih Bu, yang program tentang kesehatan anak remaja yang di sekolah nih, apa Bu, boleh dijelaskan? Jadi ada beberapa kegiatan di sekolah ya, mulai dari posyandu remaja itu di desa, tapi di sekolah itu ada namanya posrem. Jadi di sini kegiatannya ke sekolah, posyandunya itu ke salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah kerja Puskesmas Perumna. Salah satunya itu Darussalam ya dokter ya. Jadi di situ juga ada juga kegiatan yang datang ke SMP dan SMA, itu namanya screening merokok. Jadi di situ petugasnya itu menyediakan form checklist, ada beberapa pertanyaan, kemudian melakukan juga pengajuan peminjaman alat ke dinas biar hasilnya itu tidak bias ya. Mungkin dari hasil form itu mungkin ada hasil yang bias, mungkin pertanyaan yang dijawab tidak jujur mungkin ya. Jadi di situ alat itu digunakan dengan cara meniup ya, siswanya meniup ke situ, nanti ada hasilnya. Nah di situ juga ada kegiatan itu. Apa dok nama alatnya dokter? Semuk laser ya, semuk laser. Nah kemudian juga ada selain kegiatan ke posyandu remaja, ada juga kegiatan UKS, itu ada penjaringan. Biasanya itu di awal ajaran tahun baru ya, misalnya di Agustus, di awal-awal itu untuk murid-murid yang baru. Sama seperti screening tadi, dilakukan pengukuran tinggi, berat badan, anemia, dan yang lain-lainnya, Zera. Mungkin itu. Di sekolah ada program yang dijalankan puskesmas itu tadi screening merokok, ada program UKS. Iya, ya. Ada juga kegiatan aksi bergizi dokter ya. Iya. Kayak minum TPD bersama bareng-bareng. senang bersama, pokoknya seru. Ya, ternyata banyak juga program yang sudah dijalankan Ibu ya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, mungkin bisa disampaikan harapan ataupun pesan Ibu untuk anak-anak remaja maupun orang tuanya juga, mungkin boleh monggo Bu disampaikan. Untuk remaja, jangan pernah coba-coba ya untuk mencoba hal apalagi kayak merokok, narkoba, karena kalau sudah mencoba biasanya mencoba satu kali mau kedua kali dan seterusnya. Ingat, keluarga di rumah khususnya kedua orang tua yang berjuang untuk membesarkan kalian menjadi anak yang baik, yang cerdas dan penerus bangsa. Kalau dari dokter Mei sendiri nih, apa pesan yang ingin disampaikan? Oke, mungkin tadi khusus untuk anaknya nih dari Nopi. Kalau aku lebih ke orang dewasa di sekitarnya. Ayo kita sama-sama ciptakan lingkungan yang biar anak-anak itu mau sharing, tidak takut untuk berobat, tidak takut untuk mengeluhkan apa yang dia rasakan. Karena tadi kadang anak-anak itu takut untuk bilang karena lingkungannya yang menutup dia untuk ngomong. Padahal
anak remaja itu saat-saat terbaiknya mereka untuk tumbuh dan berkembang yang nantinya akan jadi penerus kita yang saat ini mungkin nanti akan menjadi tua. Terus bukan cuma dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah. Mari kita jauhkan dari bully. Mari sama-sama kita terapkan screening pada anak remaja dan usia sekolah. Mari kita sama-sama ciptakan Kabupaten Lahat layak hidup. Ya, itu tadi Kang Cukom, harapan kita bersama untuk anak remaja maupun orang-orang dewasa di sekitarnya. Baik Kang Cukom, tadi sudah dibahas bersama. Ada salah satu nih yang saya bisa highlight, itu salah satunya adalah pola hidup cerdik. Kesehatan secara berkala, menyiapkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan juga kelola stres. Jadi untuk para adik-adik ataupun para orang tua nih khususnya yang memperhatikan anak-anaknya, kalaupun sudah ada sakit ataupun gejala yang sudah dialami, jangan takut untuk datang ke puskesmas karena di puskesmas sudah menyediakan banyak sekali fasilitas untuk screening maupun pengobatan lanjutan. Baik, saya Zera pamit undur diri. Saksikan terus episode Ngopiko berikutnya dan jangan lupa untuk pantau sosial media kami yang ada di bawah ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja sehat Untuk Kabupaten Lahat layak anak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.